Saya beberapa kali tanya wartawan, Pak Kapolres, Pak Dandim, Bu Bupati, soal Az-Zaitun. Saya bilang begini, Gus Zamam gila selawatan gaya ini, angkat tangannya, alamat, ning omah ketemu bojone halala diketak goblok dadak tak kandhani. Aku itulah perempuan sulit untuk dimengerti. Jadi mohon maaf, saat itu Forum Investor Daily Summit 2022, ketika investor mengatakan oh kita nggak bisa investasi di Indonesia, saya diminta ceramah, saya bilang Indonesia ini negara kuat, nggak usah takut dengan resesi, apalagi kayak orang Purwodadi, orang Gerobokan, berdikari Gus, berdiri di atas kaki sendiri. Daya tahan orang desa itu lebih kuat dibandingkan orang kota. Buktinya apa? Orang desa itu asik, mangan sego berase dewe, mangan sayur sayure dewe, mangan pitik pitike dewe, mangan endok endoke pitik goblok, endoke dewe. Kita nggak perlu takut. Persoalannya adalah selalu saja kita itu terprovokasi dengan ilusi-ilusi buruk tentang masa depan. Bukankah kita kemudian diingatkan memang manusia itu penuh dengan ujian. Kalau kamu bilang, Gus, kenapa hidup kita banyak masalah? Jangankan kita bro, kita hari ini mencintai Nabi dengan sholawat. Nabi saja yang maksum, masalah datang selesai, masalah datang lagi. Masalah selesai, datang masalah lagi. Gak pernah berhenti itu, mohon maaf, Nabi itu berhenti dari masalah. Itu Nabi, apalagi cuman kita. Gus, kenapa cobaannya kok banyak? Iya, kalau cobaan pasti banyak, karena kalau sedikit namanya cobain. Kayak kemarin Deddy Corbuzier tanya sama saya, Gus, kenapa rumah tangga itu rumit? Iya, rumah tangga itu pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Cuaks. Kira-kira lah saya ngomong cuak Bu Bupati cangkep pantas apa ora ya? Jenengan Yowani Bu ngomong cuaks ngono Bu. Jajal Bu. Cuak. Maka adik-adik sekalian, anak-anak muda, kawan-kawan sahabat saya ini kelihatan lah yang banyak datang generasi milenial sama generasi Z. Kalau kalian generasi milenial lah, kalau Ibu Bupati ya ini. Ketika beliau diperintahkan untuk hijrah, bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika diperintah oleh Allah, beliau ingat betul apa yang disampaikan oleh Allah, Innallah yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang yang bertawakal. Adik-adik, mas, mbak, bapak, ibu, coba kita lihat ada beberapa kategori yang dicintai oleh Allah dalam Al-Quran. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang yang berbuat adil. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Bagi kamu yang banyak berdosa, Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertaubat. Dan seterusnya. Pertanyaannya adalah dari sisi mana kita dicintai oleh Allah? Seorang bupati, seorang kapolres, dandim, kajari pengadilan negeri, dari mana sisi mereka dicintai oleh Allah? Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang yang Kalau viral zaman generasi saya dulu masih susah lah. Sekarang TikTok tuh apa-apa viral. Ngomong satu kata viral. Kamu nanya, mana viral.
Makanya Ibu Bupati besok kalau di alam kubur ditanya sama Munkar Nakir, "He Bu Bupati, man robuka?" Jawaban, "Kamu nanya." Malaikatnya giyemes digiebuk ndase tier. Ndelalang gelundung, malaikatnya bengok, "To ganjel to." Nah. Ngono ya viral. Nyanyi sak lagu lho. Gus Jamal nyanyi ben-bengi pirang solawat. Ora viral-viral. Sing nyanyi sak lagu Gus viral. Begitu sulit lupakan silit viral. Ngomong cuak viral. Apa-apa viral. Ora bahaya ta. Aja nesu-nesu kuwi Samsudin. Tapi saya meyakini, Gus, sesuatu yang datangnya instan pasti hilangnya juga instan. Makanya banyak Pak orang itu kalau viral karena sensasi, ya mohon maaf hilangnya di kantor polisi. Nah, iya, kayak kasus di Surabaya, mbak-mbak malam-malam saya pulang FYP di TikTok saya. Pakai jilbab, kotangnya dibuka, direkam. "Hei guys, susuku gede guys." Ya Allah. Ya viral Gus. Tapi ya berakhir di kantor polisi. Makanya kalau pepatah Arab mengatakan apa? Bul ala zamzam fatu'raf. Kencingilah sumur Zamzam maka kamu akan menjadi terkenal. Artinya apa? Orang viral dari jalur sensasi itu sudah diprediksi jauh hari. Makanya kalau anak Purwodadi, anak Gerobokan, mohon maaf, virallah dengan prestasi bukan sensasi. Viral tuh begini, gandrung Nabi, sholawatan, dicintai banyak orang. Ini baru keren. Coba satu hadis tentang sholawat ya, sebelum saya sampaikan soal optimisme membangun bangsa Indonesia. Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril alaihissalam melihat ada malaikat yang tangannya ini jarinya itu jutaan. Jarinya ini jumlahnya jutaan, Bu. Saya mohon maaf, kalau Nabi Muhammad, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu dawuh apa matur? Saya mau tanya. Ini orang Jawa jangan-jangan nggak tahu bahasa Jawa. Nabi, mohon maaf, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu bahasa yang tepat itu ketika dikatakan kola itu matur apa dawuh? Matur apa dawuh? Matur li. Sak mulya-mulyane Jibril kuwi kalah mulya karo Nabi Muhammad. Kalau konteks Jibril kepada Nabi Muhammad itu matur. Malaikat Jibril matur membawa dawuhnya Allah. Bahasa Jawa itu kan keren Gus. Sama-sama kola, subjeknya berbeda, maka akan menghasilkan arti yang berbeda. Qala Allah, Allah berfirman. Qala Rasulullah, Kanjeng Nabi bersabda. Qala Kiai, Kanjeng Nabi dawuh. Qala santri, santri matur. Itu Jawa Pak. Sama halnya ketika membagi orang itu, bahasa Indonesia cuma dua, pinter dan bodoh. Bahasa Jawa bisa 4 Pak. Pinter, bodoh, ngerti, tolol gitu loh. Pekok ki kowe malah pekok. Angel ngacah kene iki. Goblok, pinter, ngerti, weruh. Itu Jawa Gus. Maka saya pernah dapat kunjungan anak Banser ke pondok saya. Itu bahasanya saya krungu itu pengen guyu. Gus, kula sak rencang Banser rawuh teng pondokipun Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan, monggo selajengipun Gus Miftah matur. Goblok, goblok aku. Sing bener itu saya rawuh apa saya sowan? Kula sowan, panjenengan rawuh. Yang bener itu kula matur napa kula dawuh? Ganjel to. Saiki lagu selawat sing ana to ganjel tone apa to? Alamati anak soleh. Sing nyanyi kuwi Gus ya. Insyaallah alamati anak soleh akan dinyanyikan sama Gus Zamam jam 4:30 pagi. Lu durasi tahun 80-an. 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian beda Bu. Yang didatangkan ke Malaysia batik Malaysia, keris Malaysia.
Kalau orang Indonesia nggak berani ngomong dancuk, saya khawatir satu saat dancuk diklaim milik Malaysia. Makanya Gus Miftah itu ngomong dancuk dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Dancuk lah pantes gitu. Saya punya alasan Gus. Lah makanya kalau para kiai ngomong dancuk nggak pantas, kalau saya pantas lah. Kalau Gus Miftah ngomong dancuknya fasih ya jelas, wong saya tahu tajwid kok. Makanya makhorijul hurufnya pas, panjang pendeknya pas. Bahkan kadang-kadang saya ngomong dancuk Gus pakai ifa, pakai kol-kolah. Dong, pikir kipas-kipas itu karena panas Bu Bupati, ternyata enggak. Kenapa dia kipas-kipas? Khawatir bedaknya luntur. Alisnya koyo galengan, ya Allah. Gus, selawat dulu Gus, selingi Gus, saya tak ngopi dulu Gus. Alamatnya anak soleh Gus ya. Ayo. Lampu matikan, semuanya flash dihidupkan yuk. Kita buat Purwodadi malam ini bersinar. Shallu ala Nabi Muhammad. Lampunya matikan, kalau nggak bisa ya ketua panitianya matikan, nggak apa-apa lah. Yang bawa handphone flashnya dinyalakan. Yuk, yang temannya Gus Miftah flashnya diangkat. Yang nggak ngangkat kancane Samsudin. Ayo. Alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuane. Lho. Diangkat sing dhuwur. Mangke bareng nggih. Sesuai ikutan. Kula mangke ben di syuting ketok bagus. Ya. Ayo dimulai, setengah sing dhuwur. Kanan. Alah wong Purwodadi kanan kok ya. Aja ngisini-ngisini aku nang ngarepe Gus Miftah. Pokoknya jenengan kanane jenengan, ngoten nggih. Kanane jenengan. Ayo diangkat dhuwur. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Ayo sing dhuwur bareng. Mangke kulon ing nganan jenengan pokoke ing nganan ngoten nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kan jadi ketok. Ini kan penampilannya kalau gini kan asik ya Gus ya, tertutup auratnya. Ladeng coba piye? Elingeneng le, iling-ilingen yo. Jika penampilanmu hanya untuk memikat, maka yang datang hanya seorang penikmat. Dijogo, kue jomblo jogo. Kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry. Bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dimiliki. Lah kaya beda Gus rupane kae. Aku tahu kamu jomblo. Kamu jomblo bukan karena tak laku, karena memang nggak ada yang mau. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya lanjut dikit lagi ngaji, nanti diteruskan Gus Zamam sampai subuh.
ngene ngaji ki yo ngene iku selawat, ngaji, rampung ngaji dum-dum motor. Ya apik. Men ketok wong Islam ki sugih ngono. Ya Bu ya, itu. Makanya saya itu dikritik sama kiai-kiai yang nggak paham. Gus Miftah itu penampilannya terlalu mewah, terlalu keren. Loh, beda bro. Gus Hamam ning Purwodadi, lah aku ngurusi artis dan silet British. Jadi yo dewe-dewe. Makanya yo kelasnya yo ora kok kelasnya, makomnya sendiri-sendiri. Gus Hamam, Gus Imron, yang Gus Cokro, yang ngurusi wong desa-desa gitulah. Sing tungkae meletek-meletek, kakinya belang-belang. Gus Miftah yang ngurusi bangsa Nikita Mirzani. Delala Bu ya ikut saya itu yang baru-baru janda-janda itu loh. Kan aku jadi mau. Nikita Mirzani, Selin Evangelista, Aura Kasih. Yang paling anyar idolane Gus Hamam, Lu Cinta Luna. Wayu bro. Tapi ya kuwi dirangkul busine metu tungul. Bu, saya kemarin baru memberikan sikap atas rencana pertemuan komunitas LGBT di Jakarta. Saya teriak paling keras. Kalau seseorang itu LGBT, dia sendiri, saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau ada usaha mengkampanyekan, mensosialisasikan LGBT, maka itu musuh kita bersama. Setuju? Ingat, Allah itu menciptakan makhluknya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Zaman. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Zaman. Tapi tak pikir-pikir Gus, wong lanang ki seneng karo wong lanang. Laki-laki suka sama laki-laki, itu yang salah ibu-ibu. Gara-gara apa? Suaminya keluar rumah, istrinya bilang, "Pah, awas kalau mainan cewek." Akhirnya mainan cowok. Kan wong wedok lek karo sing lanang juga galak-galak to yuyu no. Wong bojomu ki mau jarke mati dhewe kok. Dadak dionek-onek. Apa nih? Nambah boleh apa enggak? Boleh. Tapi saya enggak akan nambah. Kan aku setia. Kenapa saya ngomong setia? Jelas di depan kamera. Konangan bojoku modar aku. Enggak lah. Saya itu punya prinsip. Banyak laki-laki mengatakan mencari istri solehkah itu susah. Banyak perempuan mengatakan mencari suami soleh itu susah. Pertanyaannya adalah kenapa sibuk mencari bukan menjadi. Nggak usah mencari, menjadi. Kalau kamu jadi laki-laki soleh, insya Allah besok istrimu solehah. Amin. Kamu tidak akan pernah mendapatkan istri seperti Fatimah kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Sayyidina Ali. Kamu tidak akan pernah mendapatkan suami seperti Romeo kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Juliet. Makanya apa? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan jodohmu. Amin Allahumma amin. Yes. Balik optimisme. Coba kita lihat bahasa Nahu ini lah ini. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu ada dua, mu'rab, mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Kita jadi anak bangsa Indonesia harus dinamis. Makanya apa? Jadilah trendsetter, tidak hanya follower. Jadilah imam, tidak hanya makmum. Jadilah pribadi yang optimis, bukan pesimis. Dinamis, bukan statis. Pemain, bukan penonton. Saya itu bangga jadi anak Indonesia apa? Coba Anda lihat. 10 tahun kepemimpinan presiden, Indonesia masuk menjadi salah satu ekonomi terbaik di dunia. Jerman Gus, niku sakniki resesi. Inggris terancam resesi. Indonesia metengkelek. Makanya bupati ini pinter mau. Men rakyatnya ora protes, sing dinggo adalah ayat tentang bersyukur. Ayat syukur nggih jajah rakyate karo bupatine. Pinter iki bupatine aku. Iki mesti ngajine ngene Zamam iki mesti aku.
Ya kalau ada kekurangan lumrah lah. Bu, jalannya masih jelek. Ya itulah faktanya. Tapi kalau Anda protes jalannya, tak kasih tahu ya Bu, rakyat jenengan. Anda tuh jangan salah sasaran nak. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Ada jalan desa. Kalau jalan desa yang tanggung jawab kepala desa. Salah satunya penggunaan dana desa. Makanya dari lurah kira saneko-neko, wis 6 tahun saya ini diperpanjang 9 tahun. Kenapa lurah-lurah minta perpanjangan 9 tahun? Karena modalnya belum balik. Dana desa itu salah satu peruntukannya untuk infrastruktur, termasuk untuk membangun jalan desa. Jadi kalau jalan desa rusak, yang bertanggung jawab kepala desa. Di atasnya ada jalan kabupaten. Yang tanggung jawab siapa? Bupati. Jadi kalau ada jalan kabupaten, jangan demo ke presiden, itu nggak nyambung. Kalau jalan provinsi rusak, itu tanggung jawabnya gubernur. Kalau jalan nasional tanggung jawabnya pusat, presiden. Jangan sampai yang rusak jalan nasional yang kamu bully bupati. Itu namanya jaka sembung, makan nasi pincuk, gak nyambung. Fasih. Biasa. Tapi ya itu tadilah. Yuk bersama-sama membangun Purwodadi, membangun Gerobokan. Dengan menjadi apa? Pribadi yang dinamis. Orang dinamis itu pasti optimis. Apa bedanya orang yang optimis sama pesimis? Bedanya satu. Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Contoh hijrahnya Nabi ke Madinah itu dilandasi dengan optimisme yang tinggi. Kalau ngomong kekerabatan Gus, Nabi Muhammad gak akan meninggalkan Mekah. Bagaimanapun beliau lahir di Mekah. Tapi desain Allah itu sangat indah. Gara-gara ada perhelatan hijrah ke Madinah, orang haji itu variatif. Sebelum melaksanakan tawaf, belum melaksanakan umroh, pergi dulu ke Madinah. Coba kalau waktu itu nggak ada peristiwa hijrah Pak, orang haji hanya langsung ke kota Mekah. Padahal kalau saya orang datang ke Mekah Madinah, mohon maaf orang Indonesia, itu mereka lebih nyaman untuk tinggal di Madinah dibandingkan di Mekah. Mekah itu kasar Pak, pedagangnya aja nggak asik. Coba kalau masuk Madinah, kalau pegang rambut saya, oh Syahrini matamu, dipegang-pegang, diajak foto, dirangkul-rangkul, akhirnya diskon 5%. Emangnya aku cowok apaan aku? Kenapa Madinah itu asik? Dilandasi dari optimismenya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau mau hitung-hitungan, dulu ketika Nabi diperintah, beliau meninggalkan Mekah dengan berat hati. Begitu mau berangkat hijrah dari atas bukit, beliau menatap kota Mekah dengan mengatakan apa? Wallah innaki la ahabbul ardi ilayya. Demi Allah, kamu adalah kota yang paling aku cintai, kata Nabi. Menunjukkan nasionalisme Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang Wahabi mengatakan mencintai negara itu tidak ada dalilnya, jelas ini salah. Begitu masuk kota Madinah, beliau sebelum masuk ke kota Madinah mengangkat kedua tangannya dengan penuh optimisme, beliau berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubina ila Makkah au asyad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada aku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Bahkan lebih dahsyat dari itu, kata Nabi. Ini menunjukkan nasionalisme Nabi Muhammad. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab? Jawabannya adalah karena Nabi Muhammad lahir di Arab, besar di Arab, berjuang di Arab, beliau hidup di Arab, meninggal dimakamkan di tanah Arab. Itulah alasan kenapa Nabi mencintai tanah Arab. Pertanyaannya adalah, kenapa
kita, The Master, Gandrung Nabi, Grobogan, Purwodadi mencintai Indonesia? Karena kita lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, berjuang di Indonesia, hidup Indonesia, besok meninggal dimakamkan di Indonesia. Itulah alasan kenapa kita mencintai Indo. Kuwi ngopo to cangkeme? Oh ana rondo lewat. Oh iki bojoku ya, lah kemayune. Cie. Ya Allah kayak pasangan Ipin Upin ya Allah. Gayane lak ning ngarepe pengajian romantis. Ning omah ya kaya Tom and Jerry. Kayak mulih dhisik le mekelon. Iya. Ana wong ngomong nasionalisme malah ngganggu wae. Wis minggat kono. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu alasan kita mencintai Indonesia. Nah, tadi benar Ibu Bupati bilang, ayo kita rukun. Bisa kita beda pilihan, bisa kita beda capres, beda caleg, beda partai. Tapi coba, kalau begini kan indah. Mungkin yang di panggung ini partainya beda-beda Pak. Entah rukun karena kepepet apa rukun tenan, aku kurang ngerti. NU Muhammadiyah rukun. Maka syairnya Gus Miftah itu apa? Saya pengen merukunkan NU dan Muhammadiyah itu Gus. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah salamullah Taha Rasulillah Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yes, hadroe api. Tak sangoni. Sini ketuane rene. Ndi sapa sing rupane sing paling mesake? Rupane sing paling mesake sapa? Kowe sing kuru iki lho, Ha iki apik rupane iki. Ha iki rupane paling mesake ndelok dompete. Yes, tak sangoni dolar. Tak sangoni $100. 1.500.000 lumayan. Tambahi dana kenakalane masih. Ini ngadek ora apa-apa. Rupamu kok mesake. Kenapa kamu yang saya pilih? Mergo rupamu kayak kotak infak. Nah. Namanya siapa? Habib Gusin. Siapa? Habib lagi. Allah sorry Beb, sorry. Ora ngomong apa sorry Beb. Badwe natap kene Beb. Kowe meneng wae kok Beb. Beb gabung sama Gandrung Nabi berapa tahun Beb? 12 tahun. 12 tahun. Sudah nikah Beb? Alhamdulillah. Alhamdulillah lho. Ayu Habib. Sirung rabi sapa sirung rabi? Lho kowe santai wae le lak urung rabi. Ala bocah hadro modale mung sarung jawaban. Jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok isinya lho. Makasih ya Beb untuk beli bakmi Beb. Makasih Beb. Lagu lo kaya aku bapakmu. Wes gini, sing wani takon soal keindonesiaan tak kei duit. Ayo ngajong, sapa? DKI mic. Soal keindonesiaan. Ada yang berani perempuan? Ngajong. Soal keindonesiaan takon apa tak jawab. Indonesia rukun. Ya saya tak tambahi sik risi meneh. Iki khusus nggih NU Muhammadiyah. Bapak NU Ibu Muslimat. Arti kayak duit ra tenanan. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Bapak NU Ibu Muslimat. Kakang Ansor Adefa
saben malam Jumat mulai tahlilan padha nggawa berkah. rahmat Kang. Berkat sing dipikir. Wis wargane Bu Bupati ki jan-jan. Pilih rahmat apa berkat? Tetep berkat. Andi rupane kaya besek kabeh. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ala toha Rasulillah, Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah yen wis mati bondo ramelu bojo ayu wis ana sing namu wis ana sing namu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salamullah ala toha Rasulillah, Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. bocah cilik diwulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai amin urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek sholawatan salatullah Salamullah ala toha Rasulillah, Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. buta ijo mangane bantal rokok kretek sandinge kopi dadi jomblo rasa jual mahal selak tuwek ora payu dolan ning sawah adus ning kali kayu nangka digawe lemari Gus Miftah gagah lan sregep ngaji oke cewek gandrung nabi sing jaluk di tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep kanca Semarang kaline butek sing disayang angel ning hooh Pak sing disayang matane picek saiki modele rapopo akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat Selebeu memang benar Gus cinta itu buta buktinya apa kamu tidak pernah melihat perjuanganku iya buah belimbing buah pisang raine glowing kakinya belang-belang buah belimbing di atas ketek raine glowing tungkae
Ayo mau sing takon sapa? Soal keindonesiaan. Tak kei 300.000. Gagah. Ben wong grobokan iso akur kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Namanya Sofyan Gus. Sofian. Nggih. Yo, panggilannya Sof. Sof. Udah nikah Mas Sofian? Sampun Gus. Anakmu piro? Setunggal. Mas siji. Bojomu piro? Bojone ajeng kalih Gus. Ajeng kali matamu. Wah, ya. Insyaallah Gus. Insyaallah. Insyaallah ajeng kalih, Bu. Guayamu. Lah ning kene wani ning omah kiki. Bojone Sofyan insyaallah mau dimadu, syaratnya Sofyan mau diracun. Modar. Alah kan modar. Pekerjaanmu apa, Sofyan? Kula serabutan Gus. Loh, serabutan. Kuwi berarti kau PNS, pegawai negeri serabutan. Serabopo sing penting halal. Ya ora, jangan malu terlihat miskin tapi malulah pura-pura kaya. Lho kaya Mas Hamam lho, Mas Hamam iki sumaker, sugih macak kere. Lah kowe kir masu, kere macak sugih. Apa Sob? Pertanyaannya Sob. Pertanyaan. Bagus. Oh, bro. Suwen kok kowe. Gus, bagaimana sebagai kita orang awam untuk menyikapi Islam yang seperti Az-Zaitun, yang melenceng dari apa? Ya dari yang hakiki, Islam yang hakiki. Oke, Az-Zaitun ya. Az-Zaitun itu. Orang bahaya ta? Enggak bahaya. Gus. Oke, makasih Mas Sofiannya. Oke. Pakai 300.000. Kono malah jeluk Gus Zaman lho. Ya wis ngene, Mas Zaman sing mbau reksa gandrung Nabi tak sangoni kene dolar. Dolarku cek oke, aku kiai sugih kok. Yo, $100 Mas Zaman. Kuwi itu apa? Kuwi yang njaluk. Kaya aku biapakmu. Engko aku bagi-bagi duit sak mono-mbane dari nyalon Bupati Purwodadi, Grobogan. Kan Ibu takut saingan. Tapi sorry Bu, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda ya Bu ya. Sampai dianggap larangnya Gus Miftah, Kapolres rawani ngundang. Dan tahun bulan ngarep dan Kapolres iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi begini, saya beberapa kali ditanya wartawan, Pak Kapolres, Pak Dandim, Bu Bupati, soal Az-Zaitun. Saya bilang begini, pesantren itu harus terbuka, nggak boleh tertutup, Gus. Karena kalau tertutup itu akan menimbulkan praduga dan prasangka. Memang benar Kanjeng Nabi dawuh iyakum wadhanna fa inna dhanna akdibul hadis. Tapi persoalan pesantren kalau tertutup pasti menimbulkan prasangka. Kalau ada pondok pesantren, jadilah pondok pesantren yang terbuka. Ini alasannya nggak rasional. Contoh, perempuan boleh sholat di depan laki-laki. Ketika ditanya syekhnya, Syekh, kenapa kok perempuan shopnya di depan? Ya terserah yang mau sholat toh. Ini kan nggak rasional Pak. Wong hadisnya jelas kok. Khairus sufufi lirrijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sof yang paling baik bagi laki-laki itu yang paling depan, yang paling jelek yang paling belakang. Sementara bagi perempuan, sof yang paling baik itu yang paling belakang, yang paling jelek yang paling depan. Sehingga logikanya apa? Jeleknya sofnya laki-laki ketemu dengan jeleknya sofnya perempuan. Makanya desain masjid Indonesia itu harusnya dibuat masuknya laki-laki ke masjid tidak melintasi sofnya perempuan. Makanya dulu kalau Kiai NU ketika masjidnya nggak ada pembatas biasanya dipasang satir untuk membatasi antara laki-laki dan perempuan. Di Az-Zaitun nggak berlaku hadis itu. Yang kedua, kenapa sholatnya berjarak? Pada dawai Kanjeng Nabi, sawu sufufakum fis sholah, luruskan dan rapatkan di dalam sholat. Ora iki mesti sone wonge Az-Zaitun iki ketok iki. Sabotase Az-Zaitun kita iki.
Soft itu harusnya berdekatan, walaupun berdekatan tuh mohon maaf tidak harus nginjak kaki temannya. Aku paling jengkel pelak sholat sikile kelumut ngidak-ngidak ini. Aku lagi pernah Bu nyuwun saya Bu tak contohke Bu. Ngapunten Bu nggih, supaya Bu Bupati melihat keseksian saya. Saya dulu gemuk Pak As Intel. Saya dulu berat badannya 108 kilo. Saya malu gara-gara ada penelitian di Rumah Sakit Sarjito, cowok yang perutnya besar burungnya kecil. Aku langsung aku ngono. Mila contone iki iya. Mesti manuke cilik cah kuwi. Banser iki pokoke I love you full. Sesuk ning surga Gus minta dikancani karo Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Sadurunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo Banser. Surgane siap, Bansere Sherlock. Kiai ini mlebu, Bansere metu meneh. Ayo. Ini loh, namanya sawu sufu vakum itu luruskan, rapatkan, bukan berarti menginjak kaki temannya. Lah kula suwering Pak, terutama karo kanca-kanca RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Wis ngene dioyak ngene, sing kene yo ngene, akhire salate ngene. Allah. Iki salat model ngendi? Ya biasa-biasa wae gitu loh. Wong khairul umuri awsatuha, enggak usah berlebih-lebihan, Pak. Loh kalau soal beda ki ya lumrah kita beda. Wong takbir iki lho. Sunah Kanjeng Nabi Allahu Akbar sama dengan mangkibaihi. Tapi prakteknya kan macam-macam, Pak. Nomor itu Madinah nih kok. Wah, wong takbir ki modelnya macam-macam lho. Sholli fardhu subhi. Allah. Malah kayak cah pencak silat iki lho. Allah ngono ya. Ana Bu sing gawayane ra umum takbire. Nyuwun sewu Bu. Sholli fardhul maghrib. Allah. Ki apa? Ana meneh sing kaya nyegat bis kota kae. Sholli fardhul maghrib. Allah. Iki ngopo? Yo sing cowok pete yo ana. Sholli fardhul maghrib. Allah. Beda ki lumrah, tapi ya kudune ana dasare gitu loh, Pak. Umpamanya kalau dia jaraknya sholat 1 meter 1 meter, itu jelas gak ada dasarnya. Wong kita pas Covid saja protes, kok malah sekarang gak Covid dijaga jarak. Kalau saya dengan Bupati harus jaga jarak, kenapa? Kalau dekat nanti sayang. Iya. Bojo loro mbahmu wis tuwa ya, Bro. Sebagai anak kurang ajar, aja dilihat tuwane Gus, delokon santene matamu. Contoh lagi, kalau perbedaannya kecil umpamanya soal meletakkan tangan di dada, Allahu Akbar, sunahnya kan di bawah dada di atas pusat, tangan kanan menggenggam tangan kiri. Tapi prakteknya, karena sunnah, ini kan sunnah. Karena sunnah bentuknya macam-macam. Sholat subuh kademen, sholli fardhu subuhi, Allahu Akbar. Kademen dan katisen gitu ya. Poso wetenge luwe, Allahu Akbar. Ada nggak seperti ini? Ana. Sing dhuwur banget ya ana. Ketoke mesake ra napa BLT iki. Allahu Akbar. Sing ngisor banget ya ana, Allahu Akbar. Jelas flu burung iki ketok iki. Kalau dalam kitab Bulughul Maram itu ada hadis bunyinya apa? Janganlah kamu sholat dengan berkaca pinggang. Yang nggak boleh itu sholat dengan malang kerik. Allahu Akbar. Nah iki ra entuk. Kenapa orang sholat kok disunahkan sedekap? Soalnya latihan mati. Mila ora ana wong mati malang kerik. Ana ini. Tapi ngene lho, lak ndelok sunah Gus. Malih umpamane soal tahiyat. Tahiyat kan 4 imam itu beda semuanya. Tapi kalau kita mau melakukan harus tahu dasarnya. Kalau tadi jaraknya semeter itu nggak ada dasarnya. Orang tahiyat, Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah, sampai rampung fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu Syafi'i. Kalau Hanafi naiknya cuma sekali toh, asyhadu alla ilaha illallah.
La nafi Allah isbat. Tuing. Wis orang ngadeg meneh. Ngomong impoten tak ajar. Tuing Hanafi. Kalau Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Asadalla ilaha illallah. Kalau ketemu kalimat Allah tuing. Kalau Hambali dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Gus Miftah pakai mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah sampai fil alamina. Kamu mau pakai Hanafi tuing boleh. Mau pakai Hambali tuing boleh. Mau pakai Maliki wer boleh. Yang nggak boleh itu begini. Lah ini nggak boleh. Tahiyat opo gini. Atau mentang-mentang gue penggemar slang. Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kalau Az-Zaitun itu jelas ada indikasi kesesatan. Dulu di Malang itu ada namanya Gus Roy, Muhammad Yusman Roy, kalau kalian Pak, membuat sholat 2 bahasa. Padahal dawuh Kanjeng Nabi apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Dia menerjemahkan bahasa Arab kepada bahasa yang dipahami. Dia orang Surabaya umpamanya. Allahu Akbar tambahi bahasa Surabaya. Allah ki gede banget. Solo Grobogan Jogja. Allahu Akbar. Allah niku ageng. Mulon meneh Banyumasan ngapak. Allahu Akbar. Allah ki gede banget kayak gue umpamanya. Ini gak boleh. Gak boleh. Mangkat mulon meneh Sunda. Allahu Akbar. Allah teh maha besar. Allah kok dibilang teh. Lucu Gus, ana wong ngapak dolan ngene wong Sunda, masuk kampung Sunda ngindak telek. Orang ngapaknya bilang, "Tah ini siapa kiye?" Orang Sundanya jawab, "Iya, mah taina urang." Orang ngapaknya marah, "Inyong ra percaya, masa taina urang gedene sekiye?" Lah, belum lagi soal tanah, belum lagi soal keuangan. Maka lumrah kalau kita curiga dengan Az-Zaitun. Dan ternyata kemarin di Mabes Polri, kebetulan yang menangani itu sahabat saya, Dirpidum Mabes Polri, mantan Dirkrimum Polda Jawa Tengah, Brigjen Juhandani. Beliau mengatakan apa? Ini ada indikasi ada indikasi mereka menyimpang. Mungkin akan tersangka. Maka kalau kamu tanya sama saya, Az-Zaitun gimana Gus? Ada indikasi sesat. Makanya kamu gak usah nikah sama santri Az-Zaitun, cukup dengan banser. Kenapa harus nikah dengan banser? Jelas, kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Geting aku. Mayan 300.000. Nah, maka apa? Bangsa ini sudah bagus, ayo jaga kekompakan, kerukunan. Dengan optimis, wal ismu minhum mu'rabun wa mabniun. Kita jadi orang yang mu'rab, memandang masa depan. Gak usah takut nah dengan masa depanmu. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Saiki gandrung Nabi koyong ini tahun depan bisa jadi gandrung Nabi bisa menyebar ke seluruh kota di Indonesia. Wow, virus kebaikan gandrung Nabi, amin. Nganti gue sama besok viral rupanya koyo Yesus umpamane ayo kowe. Ada survei Bu di kalangan teman-teman Nasrani di Sulawesi Selatan, di Sumatera Utara, dan beberapa tempat seperti Papua. 7 kiai Indonesia yang paling disegani dan dihormati di kalangan orang Kristen. 1, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Jelas. Di Indonesia itu yang matanya tidak bisa melihat, hatinya terang cuma 2. 1 Gus Dur, 2 si buta dari gua hantu. Anak Pak Intel kan. Dulu dan zaman Gus Dur belum siapa-siapa, presidennya Pak Harto. Gus Dur itu diawasi sama intelijen. Gus Dur rapat sama Kiai, dilihat sama Intel. Gus Dur tahu. Akhirnya Gus Dur mengatakan, Pak Kiai, mulai sekarang kita bercakap pakai bahasa Arab saja. Takallum bil lughatil arabiyyah. Intelnya pulang. Ditanya sama komandannya, Intel, apa tadi hasil rapat Gus Dur? Aman komandan. Gus Dur dan para Kiai hanya saling mendoakan. Goblok aku. Nomor 2,
Siapa? Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Nomor 3, almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan ketua umum PBNU. Yang keempat, almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua umum Muhammadiyah. Nomor 5, Profesor Dr. Quraisy Shihab Tasfir Al-Misbah. Nomor 6, Profesor Dr. Said Agil Sirot, mantan ketua umum PBNU. Nomor 7, Miftah Maulana Habibur Rahman. Tuh, jangan salah Gus, saya itu bangga jadi orang NU. Kenapa? 5 tahun yang lalu Bu, kalau survei-survei Ustadz top itu isinya semuanya orang Wahabi. Kemarin Jayabaya Institute Januari sampai Juli bikin penelitian siapakah dai yang paling disukai di Indonesia. Nomor 1. Wah, Kiai ini lu cinta Luna dilawan. Artinya apa? Tatap masa depan dengan optimis. Kita itu kan selalu saja terbawa ilusi. Coba sekarang dijawab. Mbak-mbak, mas-mas semuanya bayangkan, kalau Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor, di samping perahu itu banyak buaya. Pertanyaan saya, apa yang harus Anda lakukan? Kok malah mati gitu? Ada pasti pasrah, loncat, renang, nyerah, salah. Bayangkan kalau Anda naik perahu, perahunya bocor, di tengah sungai banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah berhenti membayangkan. Loh, kan saya bilang bayangkan Pak. Kita itu tidak bisa maju, kenapa Gus Imron? Karena kita, mohon maaf, selalu saja dijajah dengan bayangan-bayangan yang tidak-tidak. Engkau piye, aku harap rabi rong duit. Ndang rabi yo. Orang menikah itu membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah goblok bayi. Optimisme menatap Indonesia ke depan. Kenapa? Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur, kata Ibnu Athaillah. Hidup gak usah kebanyakan ngatur, karena hidup sudah ada yang ngatur, manusia tinggal mengikuti aturan. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun Gandrung Nabi The Master. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Gandrung Nabi mana bisa. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.